Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 15 April 2025. Tidak terasa sudah pertengahan bulan ya Bapak Ibu. Hari ini IHSG ditutup positif, regional Asia juga ditutup positif, MSCI Asia ditutup di atas 1% ya rata-rata. Jadi, namun begitu kalau kita lihat ada supply yang masuk menekan profit taking, termasuk saya yang sudah naik tinggi tadi. Kalau ada gap, saya profit taking udah direncanakan karena di pasar Amerika tadi pagi sudah seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi memang nanti dia turun kita beli lagi karena ada yang bertanya, "Pak Roy, ini sudah bottoming, ayo." Belum. Tidak segampang itu. Kita lihatlah Donald Trump. Donald Trump sendiri dia kan kemarin tuh technical rebound karena dia modifikasi tarif 25% untuk otomotif. Dia berpikir oke, akan dimodifikasi dengan syarat pabrik mobil bikin di Amerika, lalu juga dia untuk elektronik ya Bapak Ibu, dia juga telepon pintar bebas, komputer dan lain-lainnya karena Apple handphone iPhone ya kan. Jadi berpengaruh juga terhadap industri mereka. Donald Trump pinginnya pabrik iPhone di dalam negeri Amerika, tapi uh, CEO Apple-nya bilang, ya tenaga kerjanya tidak mungkin orang Amerika kerja dirty work seperti orang Cina gitu. Mereka patuh karena itulah beda dengan Amerika liberal ya, sedikit-sedikit union gitu. Oke, jadi juga kemarin bergerak goyang sedikit karena Donald Trump menyinggung untuk farmasi, dia pingin sektor farmasinya bagus, maka sektor kesehatan farmasi di Amerika LLY bergerak naik ya dia pasar sahamnya karena memang kalau bisa ditahan impor dari luar masuk ke Amerika, Amerika menguasai obat-obat dunia ini. Oke, jadi itu Bapak Ibu ke dalam negeri eh, apa ya, kalau dalam negeri nanti bisa dilihat besok lah ya Bapak Ibu. Kalau dalam negeri ini kayaknya tidak terlalu ya. Kita ini memang tidak kalah dengan sentimen Amerika saat ini ya. Kecuali ada yang extraordinary kayaknya cuma laporan-laporan biasa saja. Kecuali ada gebrakan dari Sri Mulyani, gebrakan dari presiden, nah itu beda. Oke, itu saja. Kita lanjut dengan trading snapshot Bapak Ibu. Jadi dia lompat tinggi tadi, ada gap. Saya tadi sell on strength Antam ya. Jadi saya sampai 2000 ke atas itu saya mau sell on strength, tapi belum dikasih. Akhirnya 1500 ke atas saya unload ya. Jadi saya unload, Antamnya turun. Saya buyback lagi nutup gap. Alhamdulillah ya, didapat dah saya buyback lagi. Udah. Jadi saya punya cash untuk besok buy on weakness lagi. Oke, karena udah naik tinggi dia. Oke, jadi kita lihat naiknya 1,15 sempat naik. Ini ada tarikan di penghujungnya, Bapak Ibu. Catatan kita total value-nya di sini turnover-nya ada 13 triliun, net foreign-nya lagi-lagi net sell ya, Bapak Ibu, 300 tapi tidak banyak ini. Tidak banyak. Ini kita lihat mudah-mudahan sudah Antam net buy lagi ya, Bapak Ibu, net buy lagi Antam. Lalu kita lihat BBNI, Bank Mandiri, BBNI yang gilirannya besar dibuang ya, mereka kumdet ya, kumdet, xdet ya, xdet ya, hukumnya sudah kemarin. Bank Mandiri kecil, jadi tidak terlalu signifikan di perbankan dijualnya karena BBNI aja. Oke, lalu kita lihat basis material infrastruktur mulai menggeliat. Kalau semen-semen itu di infra ya, sepertinya semen Gersik, INTP mulai ada geliat-geliatnya, tapi nggak tahu. Hanya ada satu basic ESA Bapak Ibu, jadi kita cepat saja. Alert ini dia keluar berdasarkan machine learning ya Bapak Ibu. Algoritma namanya deep learning. DL1 ya, deep key learning. Jadi Bapak Ibu bisa nanti belajar, cari di Google apa itu deep learning. Tutorialnya sudah ada. Jadi dia keluar secara sekuensial, misalnya jam 10. Nah ini dia nggak tahu nih, berdasarkan data saat itu saja. Nanti pre-closing, penutupan kalau supply-nya masuk ya dia gagal, maka kita harus analisa. Ya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video atau Telegram channelnya. Bapak Ibu bisa join. Di sini ada diskusi juga sebenarnya. Bapak Ibu kalau ada postingan, Bapak Ibu komentar itu langsung masuk. Bapak Ibu bisa join nanti di grup untuk diskusi. Sosial medianya silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya.
Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya. 19 tahun di pasar Indonesia dan sekarang baru mau masuk ke pasar saham Amerika setelah brokernya sudah tersedia di sini ya. Kalau dulu kan harus IB broker, depositnya mahal ke luar negeri, kalau sekarang enggak ya. Lebih gampang lah. Lalu tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu silahkan nanti lakukan sendiri, praktis ya. Jadi sambil saya kerjakan, Bapak Ibu lakukan juga. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, style trading kita berbeda. Ada namanya maximum pain level, MPL. MPL itu artinya maximum, ini pain ya, penderitaan yang dialami. Level kita di market sudah mungkin apa yang dialami, saya mengalami 2008, 2013, 2015, 2018, 2020 mungkin berbeda. Jadi kalau saya bicara kadang-kadang konteksnya ya, berbeda konteksnya. Oke. Kalau pernah lihat backtest atau mengalami sendiri itu berbeda. Sekarang kita mengalami 2025. Oke ya, jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya ya, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya, jangan percaya analisa siapapun. Kalau ada influencer, baru setahun, 2 tahun, baru 5 tahun mengalami pandemik, ngomongnya kemana-mana, jangan percaya. Ya, percaya dengan analisa sendiri, yaitu first opinion. Dari mana dapatnya? Lakukan analisa sendiri. Prinsipnya jangan percaya siapapun, tapi jadikan referensi saja, second opinion boleh. Dan lakukan analisa sendiri. Ya, jadi tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Disclaimer on. Wajib punya trading plan dan money management. Oke, untuk informasi workshop Bapak Ibu offline ya. Karena ada yang bertanya, online Pak, online tidak ada ya. Jadi sampai batch 38 ini masih ada yang bertanya online. Ya, saya paham. Karena mungkin keterbatasan waktu dan biaya, ya tapi itulah, mau belajar itu ada effortnya, oke? Saya juga dulu ikut workshop juga, kemana-mana juga, ya belajar dari banyak-banyak hal juga. Tapi tidak mungkin online ya Bapak Ibu. Yang sudah ikut workshop silakan ditanya. Tidak mungkin online ya, karena kita ada latihan di kelas dan harus fokus ya di Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah bayar, sudah datang dari luar kota, masa kayak gitu ya. Jadi memang kita hanya ada online, nanti di kelas kita akan praktek. Ada tambahan Bapak Ibu sedikit materi tentang, karena banyak yang bertanya tentang trading pasar saham di Amerika, nanti kita akan bahas juga di kelas. Mudah-mudahan diversifikasi ya. Lokasi di Jakarta Selatan. Untuk batch 38 masih kita satu kelas hanya 6. Ini sudah ada 1, tinggal 5 lagi. Untuk batch 39 sudah ada 3, tinggal 3 lagi. Silakan Bapak Ibu. Pesertanya hanya 6, biayanya murah meriah ya. Dan ada yang bertanya, Pak, saya mau workshop volume price analysis saja. Tidak bisa ya, karena nggak nyambung nanti ceritanya. Jadi yang mau ikut level advance langsung, banyak itu dulu. Akhirnya ada yang ikut langsung advance, ngotot, ya saya silahkan. Akhirnya dia ikut juga yang trading as business. Karena nggak nyambung, tiba-tiba berada di level yang lain ya. Nggak nyambung ceritanya. Jadi volume price analysis ditawarkan hanya kepada alumni workshop trading as a business. Tadi ada yang WA saja, Telegram message saya, DM minta workshop kelas advance, mau langsung, tidak bisa. Ini kemarin kalah ya Bapak Ibu ya. Astagfirullahaladzim, sedih 6-0. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Tidak banyak, cuman ada ESA ya, mungkin ada aksi korporasi dari ESA, mau dividen dan lain-lainnya. Mungkin kalau saya melihat sih banyak yang memanfaatkan profit taking karena naiknya kan sudah dalam beberapa hari, kayak Antam sudah naik tinggi ya, saatnya profit taking. Ada gap di bawah, nanti mau turun di bawah. Oke. Sekarang bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot, lagi-lagi saya tidak bosan Bapak Ibu ketik di bot ini perintahnya help ya, untuk melihat apa saja perintah tersedia. Penting supaya tidak salah robot. Karena ada yang pakai haki saham, dia ketik perintah nggak jalan, dia komplain ke saya, robotnya salah. Ya. Di sini kita ada send key, ada foreign flow, volume price ya. Jadi konsepnya di sini robot ini menggunakan big data, machine learning dan menggunakan volume price untuk chartingnya. Rotasi saham juga ada. Jangan lupa ketik tutorial. Jadi saya kadang-kadang bingung juga ya, salah robot itu bisa kebanyakan ya, biasa itu. Banyak senjata.
Nah, ini Bapak Ibu tutorialnya. Kalau yang bertanya tentang Pak Roy itu alert apa sih kok keluarnya begitu. Nah, ini dia berdasarkan deep learning namanya. Bapak Ibu bisa nonton. Kita nanti ada volume price, speedometer. Di sini ada volume price analysis. Bagi yang tadi bertanya pengen ikutnya volume price analysis, kalau belum bisa, Bapak Ibu bisa nonton ini. Ini 5-10% dari apa yang diajarkan di kelas ya. Sinyal-sinyal VPA juga ada di sini, lalu rotasi saham. Jadi, kalau yang bertanya, Pak, saya selalu bercerita tentang gap. Nah, ini tonton ini. Ketik, nah ini ada tentang tutorial gap trading ya, Bapak Ibu. Dari buku juga, dari pengalaman juga itu. Untuk belajar trading plan ada di sini. Oke, after market close, pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Kita kecek. Jadi langkah pertama ada cek alertnya, hanya ada ESA. Terus kita akan screening dulu. Langkah pertama yang kita lakukan setelah market tutup, datanya sudah tutup, maka kita akan screening ya, cek sana, cek sini, mencari saham yang potensial. Siapa tahu kita sudah punya. Kalau udah ada alert, mungkin kita harus menaikkan stop loss. Langkah pertama seperti itu. Setelah kita ketik alert, ketik rekom. Ini langkah kedua. Bapak Ibu ketik saja sambil saya ketik, Bapak Ibu ikuti. Nah, kita lihat di sini ya penjelasannya. Dia menggunakan data end of day tanggal 15 April. Oke, sudah valid. Ada Aces ini bearish ya. Ada gap, tadi ada yang bertanya juga, nggak tahu nih kenapa dia. Antam, oke, Antam ini saya termasuk segolongan yang mengguyur. Profit taking 1930 ya Kak, itulah 1920 gitulah Bapak Ibu. Saya buyback lagi karena saya sudah jaga dia ketika ada opening gap up dan kemungkinan saya akan tunggu lagi pullback dia karena membentuk ya gitu dia. Jadi naik, diharap turun untuk naik lagi. Jadi saya pullback berharap turun. BNGA keren nih. BNGA bullish sign, tidak ada alert tapi oh iya Bapak Ibu, BNGA ini termasuk yang keren ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ya saya sudah posting ini, saya rekam kemarin atau kapan. Ini bagian pertama ada BBTN, BNGA, NSB, Bank Danamon untuk perbankan buku 3 ya. Buku 3, kalau buku 4 kan Bank Mandiri, BBCA, BBNI, Bank BBRI itu sekarang yang buku 3 ini lumayan lah. Mereka juga diversifikasi. Jadi kalau terlalu lambat trading di BBCA, ya masuknya BBTN atau BNGA. Oke, Bapak Ibu join saja di Telegram channelnya nih, Bapak Ibu. Telegram channel nanti Bapak Ibu bisa lihat dia banyak saya update ya di sini. Ini ada kemarin Cimori, MTech bearish. Ya, ini banyak INTP SMGR-nya sudah gerak, shooting star, tapi SMGR-nya hati-hati. Lalu, ya SMGR, change to sentiment to positif ya, bagus dia ya, INTP juga. TMG ini, kalau sinyal sell, BBYB, ada yang profit taking. Aces BBCA, hanging man, nah ini price action, Bapak Ibu. Rocket Jet, Adaro, bagus, Arto, nanti kita buat ya, Sengke untuk Arto dan Bank Digital. BSD sudah, BRPT-nya sudah kayaknya, lalu semen-semen kayaknya menarik kita buat. Tapi perbankan nanti tinggal di-upload saja Bapak Ibu. Untuk yang kalau Bapak Ibu sudah nonton videonya, itu ada 4 lagi ya, saya lupa pula semuanya karena nggak pegang. Lalu PWS, ISAT bagus, IND bagus, silakan dianalisa. Golden Cross, Dewa, ICBP, dan Mark. CBP ini kemarin sudah saya bikin analisanya gabung sama Cimori dan Ultra Jaya. Upper downtrend breakout, Antam ya, Antam breakout tapi dia kena zona supply, dia turun lagi, lalu dia naik lagi ya. Saya buyback di 1830 kalau nggak salah. BNGA juga mungkin the best time for buying. Ini bagus ya, PTBA juga bagus. Oke, itu nanti kita lihat ESA, Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Saya nggak akan bahas Antam lah. Ya, Antam karena kemarin sudah dibahas. Saya buyback lagi, saya berharapnya dia turun. Tapi kalau naik juga saya masih banyak. Tadi kan cuma ngambil cash aja. Cashnya udah dibalik buyback lagi pula di bawah. Oke, sekarang setelah kita cek rekom, kita lihat SCR Vibum. Ada nggak saham-saham yang meledak volumenya? Ada INPC, INTP, Keju. MSIN ya, INTP yang menarik nih. Lihat VPA, INTP ini kalau ada waktu kita bikin analisa singkat saham ledakan volume. Patternnya terbentuk, tetapi sayang ada gap. Ini nanti kita bikin ya. Ini memang sudah selling climax, authorization secondary test. Ini sudah benar ya patternnya. Jadi
Ya belajar pattern wake up begini di workshop volume price analysis, tapi harus ikut trading as a business ya. Karena memang begitu aturan bukan begitu kebutuhannya. Setelah itu kita lihat SCR Extreme, apakah ada yang sudah Extreme Grid? Belum ya Bapak Ibu. Ini mix ya berarti. Belum ada yang Extreme Fear, belum ada yang Extreme Grid. Kita cek dengan SCR SR Panic. Kita mencari saham-saham yang panik. Saham-saham yang panik. Ya Bapak Ibu, ini saham-saham panik mungkin habis panik terlebih dahulu seperti apa ya? BSD mungkin mana yang ada red? Bisa lihat lah ya Bapak Ibu ya. Mana nih? Nggak ada yang alert ya. ESA mana ESA? Ini ESA ya Bapak Ibu. Mungkin ESA ini habis panik terlebih dahulu. Nanti kita bahas. Kalau gitu kita cek juga SCR Hope. Ya, cari saham-saham yang sudah bergerak di Hope cukup banyak. Bevin, Cimora ini ada. BTPS, alhamdulillah saya buy terus, dia turun ke bawah, beli terus. Karena fase akumulasi wake off-nya. Wah banyak ya, Pegas PGO sekawan ini sudah masuk. Ya. Oke, silakan dianalisa nanti. Silakan Bapak Ibu kalau mencari saham-saham yang berada di Fear dan Panic juga bisa ya, atau Grid. Setelah itu screening lagi apa yang kita screening SCR Top FF Top Forum Pro hari ini siapa saja ya udah saja Antam, tapi tidak cukup, kita harus bandingkan dengan top kaki, top hajar kanan, top hajar kiri biar ada cerita. Jadi TCPI saham apa TCPI ini, orang hajar kanan ya dominan. Adaro hajar kanan, asing yang juga net buy good, berarti dia demandnya tinggi, asingnya support gitu ya. Pegas, nah ini Bapak Ibu bisa cek, cuman segini ya. Untuk hajar kiri, Bank Mandiri, orang-orang profit taking, BBRI profit taking, BBNI profit taking, hajar kiri ya. Mereka ini hajar kiri langsung buang barang, netnya supply-nya meningkat, begitu bacanya. Hingga asingnya juga net sell di BBNI. BBNI gimana kabarnya, hajar kiri nggak? Iya, hajar kiri 100 ditambah asingnya 200 miliar. Oke. Luar biasa, berarti bisa asing yang guyur itu BBNI atau dia kena kum ya. Bisa begitu, karena asing ini akses order buang barangnya lebih cepat daripada kita retail nih. Dia ngebloki kali. Sekarang kita lanjut. Setelah ini, kalau Bapak Ibu mau ECR UVAL boleh. Ini saham-saham yang under value. Nah, itu ada di situ ya. Tapi saya jarang gunakan. Kalau SCR pullback, ada nggak saham yang pullback? Saham-saham pullback. SCR pullback. Jadi langkah pertama di bot ini adalah dia lakukan screening, cek sana yang potensial. Baru kalau dia confluent, maka kita bisa fokus. Oke, kita lanjut dengan HSG. Kita cek dengan Speedo Composite. Speedometer untuk composite daily dia berada di zona netral, tanggal 15 sudah benar. Kita cek dengan star C untuk rotasi sektoral. Sektoral adalah 0. Berarti sektoralnya semua ya. Wah, ini susah dibaca. Coba cek SCR apa? Star C1. Apakah sahamnya juga begitu? Iya, memang enggak juga ya. Ini ESA. Ini banyak yang di. Kalau mau ngecek per sektoral, Bapak Ibu, ketik aja nama-nama sektornya, Antam, menguat ini. Oke, setelah itu kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Langsung aja ke weekly ya, Bapak Ibu. Kita lihat volume price-nya. Oke lah, hijau ya. Kita tunggu sampai akhir minggu, akhir Jumat. Mudah-mudahan dia meningkat. Kalau meningkat, bagus nih. Up volumenya ya. Tapi nanti kalau turun lagi, jangan kaget ya. Karena tiba-tiba Donald Trump bilang, tarif berlaku. Udah pusing kita. Kita lihat dengan VPA Composite. Bapak Ibu, lihat weekly-nya untuk dimension ya nanti. Composite. Kita langsung ke daily saja. Karena itu diulang-ulang. Nah, kenapa saya berani sell on strength Bapak Ibu? Ini persis dengan indeks di Amerika.
Ditutup positif, tapi opening gap up, ya, turun dan nutup. Pak, kan sudah tutup. Jangan lupa ini ada gap. Jadi sell on strength rencana plan saya ya, plan A ya. Saya ada plan A, plan B, plan C, banyak lah. Pokoknya belajarnya di trading as bisnis nanti Bapak Ibu. Turun ke bawah, ini ada gap. Jadi saya butuh cash untuk buy on weakness di harga murah. Bantu doanya Bapak Ibu IHSG supaya turun ya. Supaya tutup gap, supaya nggak ada utang kita, baru naik lagi ke atas. Nah, supaya mengantisipasi dia turun, harus ada cash. Jangan dia turun kita cashnya sudah habis atau alis nyangkut gitu. Makanya dia sell on strength. Dan saya sudah ceritakan tadi, karena Amerika begitu ya saya ikut begitu juga plannya. Kan kebaca ya, market itu begitu-begitu saja sebenarnya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, composite, sambil ketikkan Bapak Ibu, lalu dengarkan analisanya. Berikut ini chart foreign flow untuk composite, Bapak Ibu bisa lihat asingnya masih net sell ya, 296. Nah, mudah-mudahan dia turun ke bawah, nutup ini gap. Mudah-mudahan kalaupun besok dia naik, saya masih bisa sell on strength, cash saya bertambah, cashnya taruh di sini. Nah, jadi pas dia turun, doa kita supaya turun nutup gap dulu lah. Nah, gitu. Ya, jadi kalau nanti dia kena stop loss, kita exit lagi. Ya, gitu. Yang penting kan profit. Baik, itu dia. Untuk composite, Bapak Ibu, note-nya, catatannya, kalau naik jangan terlalu euforia. Waspada dengan aksi profit taking. Ya, saya termasuk yang profit taking ya, yang mengguyur market. Nanti kalau turun ke bawah, kita beli lagi. Ya, yang penting profit lah. Kita harus bisa baca market karena pattern-nya masih belum berubah ini. Bisa belajar dari siklus tahun 2020, siklus tahun 2015, 2018, tahun 2008 itu bisa belajar. Kalau kita tidak belajar dari sejarah, biasanya sesat itu. Bisa tersesat kita di market. Oke, sekarang kita lihat ESA. Langkah pertama, ini untuk menganalisa saham. Bapak Ibu harus cek dulu alertnya. Alert ESA fresh Bapak Ibu, baru alert dia setelah sebelumnya bulan 2012. Kita cek dengan Speedo ESA. Nanti dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Apa ya? ESA ini ada aksi korporasi apa? Mau dividen mungkin ya. Kita cek dengan setelah itu weekly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri lah. Kita cek dengan Star ESA. Karena weekly itu saya sih senangnya menunggu hari Jumat kalau speedometer weekly. Jadi itu ya Bapak Ibu, ESA ini habis panik terbitlah hope. Sekarang kita lanjut dengan VPA weekly. Saya langsung saja lah weekly biar cepat. VPA weekly ESA. Kita lihat weekly-nya bagaimana, Bapak Ibu kalau mau lihat monthly-nya. Ya, weekly-nya dia kalau lihat monthly nanti adalah marking down, dia siklus besarnya sudah selesai, akumulasi marking up, distribusi marking down, akumulasi marking up. Ya, distribusi ini head and shoulder marking down. Nah, di sini Bapak Ibu kita manfaatkan untuk buy on weakness ke atas. Nah, jualnya nanti cari demand zone-nya. Demand zone mungkin berada di sini ya. Nanti cek monthly-nya untuk mengkonfirmasi bahwa sudah terjadi struktur besarnya. Link untuk akses robotnya kan ada di deskripsi video, Bapak Ibu bisa cek langsung lihat monthly-nya supaya cepat ya. Oke, kita lihat dengan VPA langsung, VPA ESA nanti kita lihat kayaknya dia bermain di daily aja cukup. Ini Bapak Ibu di daily saham ESA sinyalnya uptrust, artinya supply-nya masuk, sign of weakness persis seperti aksi yang saya lakukan kok bareng ya sama plan. Mungkin nonton tadi pagi ya, banyak yang nonton terus ikutan mengguyur. Jadi aksi profit taking ya, saya antam dan beberapa saham profit taking naik ke atas, supply-nya masuk, penutupannya seolah-olah hijau kalau kayak di Anta composite gitu. Kenapa? Karena dia ada opening gap up lalu dia guyur. Ini ada sinyal hijau juga kan, tapi dia mengatakan gini, volumenya tinggi benar, tapi tidak bisa naik karena mungkin ada supply zone ya. Nanti kita cek. Ini ada gap. Jadi dia karena uptrust ini sinyal sign of weakness, maka dia akan turun mengambil gap ini. Jadi yang sudah profit taking bisa tunggu di bawah gap ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi karena dia sudah bottoming nih, kesempatan kita masuk selling climax. Ya kalau belajar volume price analysis, selling climax, auto reaction secondary test. Ini ada cucuk bawah dikit. Atau tarik ke bawah langsung selling climax, auto reaction dia akan turun. Secondary test. Yang kita tunggu adalah ST di bawah. ST, secondary test ya. Ya dijelaskan nanti di workshop volume price analysis atau Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya di volume price. Kita cek VBP. Terus kalau
stop loss di mana? Nah, ini penting. 510 kurang 2 tick berarti bisa di 500 atau 498. Ya, stop loss harus dipasang. Stop loss kan sudah. Beli di mana? Di gap, jual di mana? Kan gitu. VBP ESA. Jadi, saya sudah jelaskan ya apa plannya. Dijualnya cukup di sini. Ini ada candle terakhir. Ini di atasnya adalah kita sebut dengan zona supply. Jadi ini banyak yang nyangkut nih. ESA banyak yang nyangkut 800. Jadi kalau kita beli di bawah ini, kalau dia naik ke atas, orang yang nyangkut ini sebelum dia sampai, kita keluar dulu. Kalau dia sampai, ini yang nyangkut ini pasti keluar, pasti. Ya, pasti. Ya, dia keluar dulu, nanti pas pullback dia beli lagi biasa gitu. Pokoknya X aja dulu. Kan sudah nyangkut berapa bulan gitu. Apalagi yang pakai cat monthly itu, yang nyangkut di atas 1200 atau 1500 itu pasti kalau sampai 1500 pasti mereka keluar. Sekarang kita lihat DOM-nya, DOM ESA, mudah-mudahan bisa cepat ya Bapak Ibu. DOM ESA tanggalnya sudah benar, 15 April, asingnya hanya 53% untuk hari ini, lokalnya 94%, dalam 5 hari juga kecil, segitu-segitu saja asingnya, berarti ini dominannya lokal. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIV ESA. Berikut ini adalah chart foreign flow ESA. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ESA masih keluar terus. Hari ini memang masuk di bawah 1 miliar. Tapi kalau kita cek 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari, asingnya masih distribusi. Buktinya dia masih downtrend. Ini hilang chartnya, sebentar. Bentar ya. Oke, sudah benar itu. PIV ESA. Rame, robotnya rame. Kok lagi? PIV ESA. Dah benar harusnya ya. Dah benar. Lalu kita lihat dengan tren ESA. Bagaimana tren mereka? Tren ESA full year sudah ESA nanti kita buat ya, under value, ini sama-sama under value. ESA plan-nya Bapak Ibu kena gap ini kita buy, kena support resistance line ini kita jual. Turun di bawah 500 exit ya, karena bisa dalam itu. Sekarang kita lanjut dengan PWS. Berikut ini chart PWS Bapak Ibu. Kalau kita lihat trennya masih down, tidak ada sinyal buy, belum ada, volumenya tinggi, di atas rata-rata, dan sudah ada akumulasi dalam beberapa hari. Yang paling penting, kalau kita mau mulai akumulasi, kita tahu di sini sudah muncul flower atau disebut dengan rudang-rudang bahasa karonya, atau support kuat. Jadi dia akan pullback dulu, masuk ke zona ini, masuk ke bawah, kita buy lah di sini, baru dia ke atas. Maka terbentuklah pattern, ini adalah low, ini adalah high, turun ke bawah, high low. Jadi jangan sampai si ESA ini dia turun ke bawah memberikan kesempatan buy, kita panik pula gitu ya. Yang penting stop loss sudah terpasang. Begitu trading. Itu saja Bapak Ibu. 19 tahun saya sudah di pasar saham Indonesia, membaca marketnya begitu-gitu saja. Kalau toolnya sudah cocok, insya Allah terbaca ini volume price analysis ya. Volume price analysis menurut saya yang simple ya. Lihat price, lihat volume, selesai. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bikin analisa yang lainnya, terutama yang tadi ledakan volume banyak. Sign key diagram jangan lupa ditonton ya Bapak Ibu. Kita trader tapi tetap juga pilih barang yang bagus lah. Oke, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.